Ada beberapa faktor yang kalian itu diwajibkan untuk galbay, karena ketika kalian itu bayar malah justru membahayakan diri kalian. Loh, kok bisa bang? Ya, di sini saya mau kasih tahu alasannya dan faktor-faktor seperti apa yang kalian itu harus galbay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas ada beberapa hal ataupun ada beberapa faktor yang harus kalian perhatikan, dan ini saya kira kalian itu malahan wajib galbay ya teman-teman semuanya. Jangan bayar, malah ketika kalian itu bayar malah membahayakan kalian. Loh, ini konsepnya menarik bang, karena kan harusnya kan kalau bayar kan justru malah aman, tapi kok ini malah bahaya. Nah, di sini saya mau bahas ya, karena ini memang berdasarkan pengalaman dan juga apa ya, kasarnya itu riset, dan banyaknya kasus yang terjadi itu ketika mereka bayar pinjol tapi mereka itu malah kewalahan dan malah mereka itu justru membahayakan bagi nasabah tersebut. Contoh satu, yang pertama adalah ketika kalian itu bayar pinjol tapi menggunakan uang hutang juga, itu adalah hal yang sangat dilarang. Artinya ya gali lubang tutup lubang. Nah, ini nggak boleh kalian lakukan. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang, itu justru berbahaya ke dalam diri kalian. Kalian kan mau bayar pinjol nih, tapi bayar pinjol tersebut dari uang minjem juga dari pinjol lain. Nah, itu yang bahaya teman-teman. Faktor ini kuncinya. Jangan sampai kalian itu melakukan hal ini. Tapi kebanyakan banyak banget kasusnya yang melakukan pembayaran pinjol tapi dari hutang pinjol lagi. Ini bahaya banget teman-teman ya. Jangan kalian lakukan. Lebih baik saya katakan kalian wajib galbay daripada kalian bayar tapi melakukan gali lubang tutup lubang. Itu pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah ketika desakan ya teman-teman semuanya. Nah, saya kira lebih memilih kalian itu misalkan nih, uang kalian ini tinggal 300.000 buat makan. Sama buat bayar pinjol juga 200.000 gitu ya. Nanti sisa 100.000. Nanti kehidupan kalian itu nggak cukup. Lebih baik kalian untuk kebutuhan dulu, jangan untuk bayar dulu. Kenapa? Karena ya kebutuhan mungkin lebih penting dan juga lebih diutamakan ya. Karena nanti kalau kalian kebutuhannya nggak ada buat makan, nggak bisa kerja, nggak bisa nyari duit. Gitu loh. Itu konsepnya teman-teman ya. Konsep manajemen keuangan memang ya. Jadi gimana caranya kamu bisa kerja dulu, bisa menghasilkan duit dulu, nggak apa-apa. Di situ galbay dulu ya teman-teman semuanya. Baru nanti kalian kalau sudah punya duit, udah punya banyak uang, ya terserah, itu hak kalian gitu ya, mau bayar atau tidaknya. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga adalah masalah galbay ini, bisa dikatakan kalau yang ketiga ini terserah kalian ya, mau galbay silahkan, mau enggak juga nggak apa-apa. Nah, yaitu masalah ketika kalian sudah terintimidasi banget dan kalian itu memang apa ya, kasarnya tuh yang apa ya, ya nggak bisa memilih lah. Karena banyak sekali kasus dipinjol itu karena ketipu. Banyak ya teman-teman ya, banyak yang ketipu karena mungkin dari telepon yang tidak dikenal, terus kemudian kalian mengangkat teleponnya, kalian diomong-omong ini itu, akhirnya tahu-tahu kalian itu ada pinjaman di Shopee, ada pinjaman di Akulaku ataupun ada pinjaman di Kredivo, itu banyak oknum-oknum seperti itu. Nah, hal tersebut kalian boleh galbay saja. Kenapa? Karena sebenarnya pihak aplikasi juga mengetahui akan hal itu ya teman-teman semuanya. Ini banyak nih. Yang ketiga ini kasusnya banyak yang ketipu juga. Termasuk teman saya juga ada yang ketipu gara-gara mengangkat nomor telepon yang tidak dikenal. Dan ternyata itu ada penipuan, tiba-tiba di Shopee-nya itu ada pinjaman. Nah, terserah kalian itu mau bayar atau tidak ya teman-teman. Karena ya memang kalau kalian bayar, uangnya juga nggak masuk ke kalian. Itu kalau misalkan uangnya nggak masuk ya. Tapi kalau tidak dibayar ya ada tagihan gitu kan ya. Itu pilihan kalian. Dan sebenarnya kalian juga bisa mengajukan langsung komplain ketika kalian itu baru pertama kali plek pinjaman, ternyata kalian ketipu, maka sebenarnya kalian bisa langsung mengajukan aduan kepada pihak aplikasinya bahwa ini adalah penipuan bla 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 gitu, seperti itu ya. Jadi tiga hal ini kalian bisa dikatakan ya diusahakan banget galbay lah. Terutama yang pertama dan kedua ini. Kalau yang ketiga itu terserah ya teman-teman ya. Mungkin kalian itu suatu saat mau ada by checking dan yang lain sebagainya. Tapi kalau masalah ketipu kan sakit hati banget ya. Seperti itu sih teman-teman ya. Jadi banyak juga teman-teman semuanya yang ketipu, ada hutang dipinjol itu gara-gara ketipu atau sembarangan umbar data kayak KTP dan yang lain sebagainya, memberikan identitas pribadi kepada orang yang tidak dikenal. Itu kalian harus hati-hati ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan kalian tetap berhati-hati dalam bermain media sosial, apalagi masalah data pribadi, karena itu bisa dimainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk diajukan ke pinjaman. Oke, saya mau dulu video ini dan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.